Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau. Bagi yang sudah bergabung, istiqomah. Bagi yang belum, segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum 'anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Tsumma qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita muliakan segenap pengurus Masjid Al-Madani rahimakumullah. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga semua pengurus kita diberikan oleh Allah kebaikan, keberkahan, kesehatan, semangat yang luar biasa untuk mengembangkan dakwah di lingkungan kita. Yang sama-sama kita muliakan pimpinan masyarakat kita, mulai dari Bapak RT di lingkungan kita, Pak RW, seluruh orang tua kami, tetua-tetua masyarakat, bunda kami, tempat kita bertanya, tempat kita meminta pendapat. Semoga para pemimpin umat ini diberikan oleh Allah hidayah selalu, kekuatan dan semangat juga untuk membimbing kita sebagai masyarakat. Kemudian yang kami muliakan seluruh jamaah dan juga bapak-bapak dari komunitas Ustaz Subhan, hafizahullah ta'ala, semoga beliau senantiasa disaatkan oleh Allah dan memberikan keberkahan. Kemudian seluruh jamaah yang sudah hadir pada kesempatan kali ini, kecil tak disebutkan nama, besar tak dipanggilkan gelar, semoga keberkahan senantiasa dilimpahkan oleh Allah buat bapak dan ibu, sahabat-sahabat kami, saudara kami semua. Keberkahan juga dilimpahkan Allah untuk seluruh keluarga dan apa saja yang diberikan Allah kepada kita, insyaallah. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak kaum muslimin Bapak Ibu rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita melanjutkan, kembali kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kita kembali memuji Allah karena pada pagi hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat hidup. Kalau Allah berkehendak, bisa saja kita tidur tadi malam, pagi ini kita tak melihat mataharinya lagi. Bisa saja kita tidur tadi malam, pagi ini kita sudah bersama dengan malaikatul maut. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih berikan kesempatan kita untuk hidup, ya, menemui bulan Sya'ban ini. Alhamdulillah, artinya Allah menginginkan kita untuk perubahan yang luar biasa dalam hidup kita. Kita mungkin tidak bisa lebih baik dibandingkan orang lain karena mereka punya kelebihan harta, sehingga dengan harta itu mereka bersedekah. Mungkin mereka juga punya fisik yang kuat, sehingga dengan fisik yang kuat itu mereka banyak beribadah di malam hari. Kita mungkin tak bisa melebihi mereka karena punya kesempatan yang banyak untuk beribadah. Tapi yang pasti Bapak Ibu rahimakumullah, kita pasti bisa lebih baik dibandingkan diri kita sebelumnya. Itu sudah cukup. Berubah saja kita dari hal-hal yang kurang baik pada hari yang berlalu. Hari ini kita adakan perubahan, hal-hal sederhana saja, itu sudah luar biasa. Maka tidak ada kalimat yang lebih baik pada pagi hari ini kecuali kalimat alhamdulillah. Hanya milik Allah semuanya. Kemudian sallallahu alaihi wasallam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seluruh nabi dan rasul punya telaga. 124.000 nabi punya telaga, dan semua nabi akan memanggil umatnya untuk datang ke telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telaga yang paling bersih, yang paling jernih airnya adalah telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang airnya lebih putih dibandingkan susu, lebih manis dibandingkan madu, lebih harum dibandingkan kesuri. Dan Rasulullah SAW akan menunggu kita di telaga Rasulullah SAW. Siapa mereka yang mencintai Rasulullah SAW dan menghidupkan sunnah-sunnah beliau di saat orang lain tak memikirkan itu.
Semoga kedatangan kita di sini dalam rangka rindu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita berharap, ya Allah, pertemukan kami kembali di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama-sama insyaallah. Amin. Allahumma amin. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini izinkan anak kembali melanjutkan kajian kita yang berlalu ya Bapak ya. Kemarin kita berbicara meramu dari banyak kitab, banyak buku. Ya, di antaranya kalau yang di bahasa Indonesia dikarang oleh Al Ustaz Muhammad Abdul Tuasikal. Ya, bagus sekali bukunya ya. Ya, 24 jam bersama Rasulullah SAW. Kemudian anak sarankan beberapa buku yang lain yang pernah kita sampaikan tadi. Di antaranya karangan Syekh Salim Al-Hilali berkaitan dengan adab puasa dan berhari rayanya Rasulullah SAW. Kita akan bahas hal sederhana saja, pasti yang bisa kita lakukan selama Ramadan. Sebab kalau kita tidak mengetahui apa saja yang bisa kita lakukan dari pagi ke pagi, dari sahur ke sahur, maka Ramadan tahun ini pun akan menjadi ceritanya dengan Ramadan yang berlalu, Ramadan yang penuh dengan kesia-siaan. Kenapa ada orang yang bingung mau ngapain nih habis subuh di Ramadan? Ngapa ada orang yang bingung setelah sahur tidak tahu bikin apa? Jawabannya adalah karena mereka tidak tahu ini. Maka mungkin buku-buku sederhana yang kita sampaikan tadi, kita tidak merujuk kitab-kitab yang tebal dulu, sederhana saja, terutama yang berkaitan dengan Ramadan ini bisa kita miliki dan kalau bisa kita sampaikan. Dan nanti insya Allah kalau kajian ini selesai, Anda akan bagikan slide-nya ini untuk kita semua kepada pengurus. Nanti bisa dibagi Pak ya insya Allah. Tapi ini kan masih baru amalan yang ke-22 ya, kita melanjutkan. Kalau selesai ini nanti silahkan kita bagikan. Dan nanti kita bisa sampaikan kepada seluruh anggota keluarga kita. Loh ini loh amalan sahur gini loh, sesudah sahur begini. Nanti amalan sebelum subuh begini. Sampai nanti sahur lagi. Nah kalau kita padu sebenarnya tidak hanya, kalau Al-Ustaz Muhammad Dr. Singkal menuliskan ada 40, sebenarnya banyak sekali. Makanya silahkan juga baca satu buku judulnya adalah Etika Sehari Semalam Seorang Muslim, ya kan? Nah, jadi bagus sekali. Kemudian karangan Syekh Said Nada judulnya Ensiklopedia Adab Islam yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Biar kita tahu nih ngapain saja kita sehari semalam itu. Kalau kita sudah tahu, masya Allah, tidak ada waktu yang percuma, tidak ada, dan tidak ada hati yang gelisah, karena hidup dalam sunnah itu indah. Loh, kenapa kita selama ini merasakan hampa hidup itu dan tak tahu bikin apa? Jawabannya adalah kita kurang kenal dengan Rasulullah SAW dan sunnah-sunnah beliau SAW. Baik Bapak dan Ibu rahimakumullah, hari kita lanjut ya. Hari ini insyaallah kita akan lanjut poin yang ke-22. Boleh Bapak Ibu ya. Kita mengingatkan kemarin kita sudah bahas 2 kali pertemuan berkaitan dengan adab sebelum subuh ya, ketika bangun sepertiga malam yang akhir sampai sahur ya. Itu 2 kali pertemuan belum sudah selesai ya. Nah, kita akan masuk ke poin 22 hari ini. Apa amalan yang kita lakukan ketika kita menunggu salat subuh? Ya. Ya. Insyaallah banyak sekali amalan. Oh ya, ana lupa tadi menyapa para asatidz kita di sini, para ustadz kita di sini. Mohon maaf sebesar-besarnya tadi. Semoga para ustadz kita yang ada di lingkungan ini diberikan Allah keberkahan juga insyaallah. Dan sama-sama membimbing umat kepada jalan kebenaran. Amin. Allahumma amin. Izinkan ana untuk menyampaikan terus. Baik warahmatullah, apa sih yang kita lakukan di saat kita menunggu salat subuh? Ya. Nah, yang harus kita lakukan Bapak Ibu rahimakumullah, minimal kalau kita bingung besok nih, habis sahur nih, ngapain ya? Ya, yang pertama ana sarankan tinggalkan semua yang petak-petak, itu loh rumusnya. Biar kita ingat. Apa itu petak-petak? Kalau ini tak perlu, jangan dipakai. Tinggalkan saja. Ini berbahaya ini. Ini akan menghabiskan waktu di mana itu waktu terbuang percuma. Tinggalkan dulu mesin cuci, sudahlah nanti saja. Tinggalkan dulu kompor gas, karena ada amal ibadah yang lebih hebat yang harus kita lakukan. Minimal lakukan 2 hal menunggu sahur. Yang pertama adalah ayo kita perbanyak diri dengan membaca Al-Quran. Ya. Rasulullah SAW membiasakan dari beliau sebelum subuh itu di waktu ya, para sahabat melihat waktu subuh itu dengan apa sebelum subuh? Dengan membaca Al-Quran. Kita pernah sampaikan kemarin. Kemudian yang kedua adalah kalau kita udah baca Quran ini, udah banyak bacaan Qurannya. Kalau Rasulullah dari sahur dari sahur ke subuh itu minimal 50 ayat. Ya, jadi boleh saja nanti Bapak Ibu rahimakumullah mungkin sudah selesai sahur, menyiapkan diri untuk salat subuh, target bacaan Al-Quran kita itu kita lakukan. Kalau kita punya target 1
kali khatam Al-Quran selama Ramadan. Kalau kita baca kitab Mushaf Sumani ya Ustaz ya, satu juz itu hanya 20 halaman ya. Kalau 20 halaman berarti hanya 10 helai. Kalau hanya 10 helai berarti kita ambil 5 kali salat saja yang wajib. Berarti sesudah subuh nanti kita baca 2 lembar, 2 helai. Setelah zuhur baca 2 helai, setelah maghrib baca 2 helai, asar 2 helai, isya 2 helai. InsyaAllah sebelum tidur kita sudah satu juz. Tapi kalau target kita insyaAllah Ramadan yang berlalu, Ustaz, alhamdulillah saya selesai 1 juz. Saya kepingin tahun ini bisa 2 juz. Maka tentu targetnya ditambah, berarti 40 halaman. Kalau 40 halaman berarti 1 kali duduk atau 1 hari itu, 1 kali salat kita harus membaca sekitar 4 helai. Nah, kalau kita targetnya 3 kali khatam Quran berarti kalikan saja, berarti 6 helai itu, 6 lembar itu setiap salat dilakukan. Nah, kalau kita subuh bisa nggak kita mengakali? Sangat bisa, ya kan? Duduk saja kita sebenarnya kalau kita membaca lancar Al-Quran itu 40 menit itu sudah 1 juz. Ya. 10 menit itu sudah 1 juz. 40 sampai 45 menit sudah 1 juz. Jadi sayang sekali tuh sesudah asahur besok kita sibuk membalas chattingan WA yang tak penting. Kita sibuk ngobrol yang indah itu dan rasa tidak bermanfaat. Inilah waktu terbaik untuk kita setelah sahur sebelum subuh duduk ya di rumah kita masing-masing mungkin, atau yang sudah mau berangkat ke masjid silakan berangkat di masjid, ambillah Al-Quran dan mulailah membaca. Dan mungkin sampai Sya'ban ini di mana inilah bulan kita untuk menyiram amal ibadah, karena Rajab adalah bulan menyemai amal kebaikan. Kemudian Sya'ban adalah bulan menyiram kebaikan, kemudian Ramadan adalah bulan yang memanenkan amal kebaikan. Maka yang perlu kita pertanyakan, sudahkah kita dekat dengan Al-Quran? Satu pertanyaan adalah, Bapak Ibu rahimakumullah, sahabat kami, tanyakan ke diri kita, kapan terakhir Al-Quran ini kita buka di rumah? Kapan? Ada yang mengatakan sebulan yang lalu, ada mungkin yang mengatakan 6 bulan yang lalu, ada yang mungkin yang mengatakan 3 hari yang lalu, alhamdulillah. Ada yang mengatakan tadi malam. Pertanyaan ini mesti kita ajukan dulu. Nah, kalau kita masih jauh selama dengan Al-Quran, jauh dari membaca Al-Quran dan jarang-jarang memanfaatkan waktu sebelum subuh dengan Al-Quran, Ramadan inilah waktu yang terbaik. Karena boleh jadi Bapak Ibu rahimakumullah, Ramadan ini adalah Ramadan terakhir dalam hidup kita. Ada tidak jaminan kita bertemu dengan Ramadan berikutnya? Tak ada. Ya Bapak Ibu rahimakumullah, yang selama ini masih tidak bisa memanfaatkan waktu sebelum subuh, mari kita gunakan sebaik-baiknya. Kemudian yang harus kita lakukan yang kedua adalah, ya karena kan pernah sampaikan semalam juga, kalau tidak kita membaca Al-Quran, yang kedua kalau tidak dengan cara memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah pernah sampaikan. Baik, Anda lanjut. Kemudian apa yang dilakukan lagi? Nah, ini kita perhatikan poinnya. Jika kita junub ya, terkadang kan malam Ramadan itu ada orang yang melakukan hubungan suami istri. Afwan, anak bahasa seperti itu. Nah, apa yang dilakukan pagi hari? Apakah kita makan dulu atau mandi dulu? Ya kan? Ataukah mandi dulu baru makan dulu? Atau mandi sambil makan? Nah, ini Rasulullah SAW menyampaikan, ya, dari Rasulullah SAW, anna Rasulullah SAW kana yudrikuhul fajru. Dikatakan para sahabat Nabi Muhammad SAW ketika waktu fajar, wa huwa junubun, dia dalam keadaan junub, min ahlihi, ya kan, karena hubungannya dengan keluarganya, dengan istrinya. Apa yang dilakukan? Tsumma yaghtasilu wa yasum, kemudian beliau mandi dan beliau berpuasa. Ada keringan bagi orang yang junub. Jika dia junub, maka dia boleh menunda mandi sampai waktu subuh masuk. Jadi yang penting sebelum subuh dia sudah dalam keadaan mandi wajib ya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ini harus kita tahu ya, sehingga tidak ada keraguan lagi untuk ini. Nah, selanjutnya kalau azan berkumandang. Nah, dimulai nih kita mulai agak kasih ibadah lagi. Apa yang dilakukan ketika azan berkumandang? Ya. Maka dalam kitab Ensiklopedia Adab Islam yang nanti silakan kenapa Anda sampaikan judul bahasa Indonesianya biar kita cari. Ya, Ensiklopedia Adab Islam karangan Syekh Said Nada. Beliau menyampaikan kalau azan berkumandang minimal ada 5 adab azan.
yang harus kita lakukan. Berapa ayah bunda kami, Bapak Ibu? 5 ya. Ada 5 hal yang harus kita lakukan ketika kita mendengar suara azan. Baik, yang pertama apa? An Abi Sa'id Al-Khudri, hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keridhaan kepada beliau. Qala Rasulullah SAW, beliau berkata, idza sami'tumun nida, Rasulullah SAW berkata, jika kalian mendengar suara azan, faqulu mithla ma yaqulul muadzin, maka ucapkanlah apa yang diucapkan oleh muadzin. Jadi kalau ini kita jawab, kalau Allahu Akbar jawabannya Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'ala shalah Bapak Ibu. La haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwata. Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, bagaimana dengan salatu khairum minan naum? Apa yang kita baca? Nah, sunnahnya adalah mengulang kembali apa yang disampaikan muadzin. Sunnahnya Bapak Ibu rahimahullah ya. Nah, bahkan banyak ulama yang menyampaikan dan hadis menyampaikan bahwa sadaqta wa barakta dan sebagainya itu ya tidak ada sumbernya. Jadi kita ikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW, itu sudah cukup bagi kita. Bapak Ibu rahimahullah, jadi itu ya, menjawab kembali apa yang disampaikan oleh muadzin, dan insya Allah Allah akan berikan kebaikan untuk kita untuk itu. Kemudian apa lagi? Idza sami'tul muadzin faqulu mithla ma yaqul thumma sallu alayya fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi bi asyra. Rasulullah SAW katakan, apabila engkau mendengar suara muadzin, maka jawablah seperti yang dikatakan oleh muadzin, kemudian berselawatlah kepadaku, ya kan? Siapa saja berselawat kepadaku 1 kali, maka aku berselawat kepada dia 10 kali. Bapak Ibu rahimahullah, kalau kita setelah azan apa kita lakukan? Kita biasanya baca la ilaha illallah, kemudian kita baca Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah. Sebenarnya itu adalah satu saja di antara bacaan-bacaan setelah azan yang disunahkan Rasulullah SAW. Sebenarnya ada bacaan lain yang harus kita baca dulu. Apa itu? Bacaannya adalah di antaranya salawat Ibrahim ya. Sudah paham kita mungkin insyaallah Bapak Ibu ya. Tapi kalau yang belum, ana ingin sampaikan apa itu salawat Ibrahim ya. Ya, bacaannya seperti ini. Sama dengan bacaan kita di tahiyat akhir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hafalkan Bapak insyaallah ya. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu salawat Ibrahimnya. Pertanyaannya, apakah selama ini setelah azan ada tidak kita biasakan baca itu Bapak Ibu? Ayo ya, pelan-pelan saja mencoba ini. Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita setelah azan berkumandang, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, itu memang kita baca. Tapi satu di antara bacaan lain yang memang jangan sampai kita melupakannya adalah salawat Ibrahimiyah. Dan salawat Ibrahimiyah ini sebenarnya dianjurkan juga dibaca untuk tahiyat akhir. Nah, bagi yang belum hafal nanti bisa kita lihatkan nanti ya, misalnya bisa dibaca di internet juga, di buku-buku karangan para ulama kita yang berkaitan dengan salat juga. Di antaranya sifat salat Nabi karangan Syekh Al-Albani. Nanti silakan baca di sana betapa banyak bentuk salawat yang dianjurkan. Satu di antaranya adalah adanya salawat Ibrahimiyah. Kita ulang Bapak Ibu insyaallah ya. Ini azan akan berkumandang terus ini. Subuh ini udah kumandang tadi. Nanti zuhur ketemu lagi nih. Nanti asar ketemu lagi. Nanti maghrib ketemu lagi. Bayangkan kalau misalnya kita tak hafal, berarti ada amalan ibadah yang hilang setiap hari. Rugi nggak kita Bapak Ibu? Rugi. Dan hidup ini adalah, dan kita ini adalah kumpulan-kumpulan waktu sebenarnya. Ketika ini sudah berlalu,
maka berkuranglah jatah itu kepada kita. Mungkin besok kita akan ketemu lagi dengan subuh, tapi yang pasti subuh besok tak sama lagi dengan subuh yang sekarang. Maka selagi kita sudah tahu amalan ini, ayo kita manfaatkan. Nanti azan itu berkumandang setelah la ilaha illallah, juga kita baca apa? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Himnya dipanjangin Bapak Ibu ya. Dah, Ibrahim kan itu. Ibrahim 2 harakat saja. Wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Berarti di antara Allahumma salli, Allahumma barik itu dibatasi dengan kata innaka Hamidum Majid. Kemudian lanjut ke bawah. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bisa Bapak Ibu ya, insyaallah ya. Cobalah dan rasakan nikmatnya ketika kita mau mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Misal sunnah-sunnah itu sekarang sudah banyak dilupakan. Mau mencoba nanti zuhur Bapak Ibu? Mau menyampaikan ke anak-anak kita? Ya. Rasulullah katakan, siapa yang bersalawat kepada aku 1 kali, aku bersalawat kepada dia 10 kali. Dan tanda kita cinta kepada Rasulullah SAW, tentu kita banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW, diantaranya setelah azan seperti ini. Sekali lagi, bagi yang belum terbiasa, pelan-pelan saja mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Tak apa-apa, mungkin kemarin tidak, dan selanjutnya hari ini kita coba. Kemudian setelah itu baru doa selesai azan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Satu di antaranya kalimat Allahumma Rabba hadihid da'watit tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atta. Cukupkan sekian saja. Cukupkan apa yang sampaikan Rasul. Oh, Rasul sampai di sana, ya sudah itu saja. Makanya kalimat di awal kita baca wa ma atakumur rasul fakhudhu. Apa yang disuruh Rasul lakukan, ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarangnya tinggalkanlah. Nah, kalau Rasul membaca doa selesai azan itu sampai hanya kalimat wa'atta, kemana contoh kita akan contoh lagi? Ya. Kita lanjut Bapak Ibu ya sampai. Jadi di antara seperti itu ya. Apa yang kita dapat? Halat lahu syafaati yaumil qiyamah. Maka aku orang yang membaca kalimat ini berhak untuk mendapatkan syafaatku nanti di yaumil qiyamah. Lalu anda lupa menyampaikan, Bapak Ibu rahmatullah, kenapa kita membaca salawat kepada Ibrahim alaihissalam dan kenapa setelah Muhammad SAW diikuti dengan Ibrahim? Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman, keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim adalah bapaknya para Nabi. Dan tahukah kita bapak dan ibu rahimakumullah, satu di antara pemberi syafaat nanti di yaumil qiyamah yang akan menolong kita nanti selain Rasulullah SAW, selain bacaan Al-Quran yang kita baca, selain itu adalah Nabina Ibrahim alaihissalam. Dan beliaulah orang yang pertama kali juga diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Makanya sungguh-sungguh kita membaca ini. Makanya juga setelah itu poin yang ketiga ini adalah mari kita biasakan diri untuk membaca sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya. Sekarang katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari, hadis ke-614. Kira-kira begitu Bapak Ibu ya, insyaallah ya. Ya, semangat ya kita untuk melakukan sunnah Rasulullah SAW. Baik, setelah itu apa lagi? Nah, ana yakin banyak di antara kita yang tak membaca ini. Setelah azan, mari kita baca insyaallah kalimat man qala hinna yasma'ul muadzin. Siapa saja yang mendengarkan suara muadzin. Ya kan? Hinna yasma'ul muadzin. Asyhadu an la ilaha illallah. Hendaklah dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba
wa bi Muhammadir rasula wa bil islami dina. Ada dibaca itu Bapak Ibu. Nah, kalau tidak kuranglah waktu kita jadinya kan. Makanya siapa yang mengatakan bahwa muslim itu banyak waktunya percuma? Tak ada. Rasul itu orang yang sangat sibuk. Sibuk ibadahnya, sibuk jihadnya, sibuk kerjanya, sibuk mengurus keluarganya. Dan boleh dikatakan, lihatlah, ada tidak satu saja riwayat yang menyampaikan bahwa Rasul sia-sia waktunya. Tidak ada. Semuanya penuh dengan kebaikan. Makanya juga amalan ini jangan lupa. Kami tak bisa Ustaz, lupa kami bacanya. InsyaAllah nanti kita kirimkan ini, nanti bisa dibaca ya. Atau nanti silakan baca kitab-kitab adab yang berkaitan dengan ini, terutama adab selesai azan. Kalimatnya kalau belum, ana coba bacakan. Apa yang kita dapatkan? Ghufirallahu dzambah. Allah ampuni dosanya. Hebat enggak Bapak Ibu rahimahullah? Setelah azan kita jawab muazin. Allah ampuni dosa kita dengan menjawab azan yang dikumandangkan oleh muadzin. Yang kedua, setelah kita jawab, kita baca kalimat salawat tadi. Rasul berkirim salawat juga untuk kita, dan itu syafaat nanti dari kiamat. Kemudian setelah itu kita baca lagi Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Wajib juga syafaat oleh Allah, diberikan oleh Rasulullah, diberikan nanti kepada kita di hari kiamat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan dengan kalimat ini, tambah lagi pahala kita. Ghufira lahu dzambah. Allah ampuni dosa masa lalunya. Apa kalimatnya? Kita ulang kembali. Kita potong-potong dulu ya. Tapi mudah-mudahan terdengar tajuknya dengan benar ini. Asyhadu alla ilaha illallah. Siapa Pak Ibu ya? Wahdahu la syarikalah. Sampai sana sudah familiar kita dengar? Sudah biasa ya? Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai sana juga sudah biasa kita dengar. Ada ya Ustaz setelah azan itu? Ada. Lalu kami kenapa tidak melakukan? Mungkin belum sampai sunnah ini kepada bapak dan ibu. Kalau sudah sampai, bolehkah kita tinggalkan? Ini kan sunnah ini Ustaz. Boleh. Tapi kalau ibu bertemu dengan Rasulullah, apa yang ibu bisa sampaikan nanti? Ada sunnahku nih selesai azan. Kamu baca enggak? Ada pertanyaan itu diajukan kepada kita semua. Enggak ya Rasul, apakah kita akan jawab seperti itu? Bukankah kamu dulu dah tahu ini ada kajian subuh dulu yang menyampaikan bahwa ada salawat sesudah azan? Ada ya Rasulullah. Kemudian apakah kita ingin berkilah lagi dengan alasan kita bahwa malaskah atau segala macam? Tentu tidak. Orang yang mencintai Rasulullah SAW sedikit-sedikit, pelan-pelan dicobanya mengikuti, walaupun itu berat untuk dilakukan. Karena yang sulit itu adalah membiasakan yang tak terbiasa, kemudian meninggalkan yang sudah terbiasa. Kata Profesor Suyanto waktu anak pelatihan di Yogyakarta berkaitan dengan pendidikan karakter. Apa kata beliau? Dan ini anak pegang sekali ini, maksudnya anak betul-betul perhatikan untuk kebiasaan di sekolah juga untuk anak yang anak ajar. Apa kata beliau? Untuk memulai sesuatu yang baik dalam hidup ini, kata beliau, karena beliau sudah meneliti banyak, kita hanya butuh 21 kali pemulangan. Berapa kali Bapak Ibu? 21 kali. Misalnya nih, Bapak Ibu rahimakumullah tak terbiasa minum kopi setiap pagi. Cukup biasakan 21 hari. Hari ke-22 itu terbiasa itu lambungnya. Kita belum terbiasa nih salat sunnah sebelum subuh. Biasakan aja lah agak 21 hari. Kita belum terbiasa nih salat malam. Bangunlah selama 21 hari dan itu tanpa jeda. Maksudnya hari ini bangun, besok bangun, besok bangun. Biasakan. Insya Allah akan terbiasa. Dan kata beliau, untuk meninggalkan sesuatu yang buruk atau yang sudah terbiasa itu butuh 100 kali perjuangan di saat yang sama keinginan itu muncul, kata beliau. Apa yang maksud sini? Misalnya nih, bapak-bapak terbiasa untuk merokok misalnya. Untuk menghentikan itu butuh 100 kali waktu yang sama di saat rokok itu meminta. Ini pertama bro, enggak merokok. Enggak. Sampaikan 100 kali. Insya Allah kebiasaan buruk itu akan hilang, kata beliau. Tapi baru 60 sudah KO, merokok lagi lah. Kembali itu. Makanya untuk memulai yang baik hanya butuh 21 kali. Untuk menghilangkan yang buruk dari badan kita, dari tubuh kita, kebiasaan kita, butuh 100 kali perjuangan di saat yang sama yang buruk itu meminta kepada kita. Bapak Ibu rahmatullah. Baik, Anda lanjut ya. Kita bacakan ayat kali. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian tambah dengan kalimat raditu billahi rabbah wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Beda dengan zikir pagi. Kalau zikir pagi kita baca apa? Raditu billahi rabbah bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Nah, sekarang dibalik. Nabi Muhammadnya didahulukan, kemudian yang kedua baru Islamnya di yang ketiga. Dan Bapak Ibu rahimakumullah, tahukah kita apa yang ditanya malaikat nanti di hari kiamat? Maaf, di alam barzakh, di saat kita masuk pertama kali ke dalam barzakh. Pertanyaan malaikat itu 3 saja. Mar rabbuk, apa agama? Madinuk, mar rabbuk, apa, siapa Tuhanmu? Kedua, apa agamamu? Yang ketiga, apa pendapatmu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jika pertanyaan ini lewat, maka pertanyaan 4 masuk. Apa itu? Bagaimana engkau tahu bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah dan hambanya Allah? Ya. Kalau orang beriman akan menjawab, kami baca Al-Quran, aku baca Al-Quran, wasadaqtu, dan aku membenarkan bahwa Rasulullah SAW itu adalah Rasulullah SAW. Muhammad adalah Rasulullah SAW. Dan tentu saja ini satu di antara jalannya bagi kita untuk bisa menjawab pertanyaan mereka, karena kita sudah kenal dari awal. Kita ulang kembali Bapak Ibu ya, insyaallah ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Apa pahalanya? Ghufira lahu dzamba. Allah ampuni dosa masa lalunya insyaallah. Semangat Bapak dan Ibu untuk memulai zuhur besok, zuhur ini. Semangat ya. Ya, insyaallah ini pelan-pelan saja kita coba. Ya, insyaallah. Jadi mudah-mudahan nanti setelah dari sini ada sesuatu yang bisa dibawa pulang untuk itu. Nah, kemudian apa yang kita lakukan lagi upaya hubungan Allah setelah azan? Baru masuk poin yang kelima. Apa itu? Qul kama yaquluna fa idzan tahaita fasal tu'tah. Ucapkanlah seperti apa yang diucapkan muazin, jawab. Kemudian setelah itu berdoalah, maka doamu akan dikabulkan. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, setelah azan jangan dulu salat sunnah ya. Setelah itu doa sedikit dulu untuk diri kita, untuk keluarga, untuk masa depan kita, untuk akhirat kita. Setelah kita baca rangkaian tadi ya, sampai Nabi Muhammadin Rasulullah bil Islami dina, kemudian kita doa. Boleh mengangkat tangan, ya, karena doanya. Nah, kalau zikirnya setelah azan itu sebenarnya tidak dengan mengangkat tangan. Tapi kalau doa pribadi untuk kita setelah itu silahkan. Mau doa apa saja, karena doa tidak pernah tertolak jika orang ini berdoa di antara azan dan iqamah. Yang punya masalah mintalah di antara azan dan iqamah. Ini nanti zuhur ada nih antara azan dan iqamah. Apa kita sia-siakan waktu ini? Ini nanti asar ada nih azan di antara azan dan iqamah. Ini ada maghrib ini. Kan banyak nih waktu-waktu yang mustajab doa. Satu di antaranya kita coba sampaikan. Antara azan dan iqamah, di saat hujan baru turun, ya kan? Sesudah salat asar setiap hari Jumat. Ya. Kira-kira Jumat kemarin ada enggak Bapak Ibu rahimakumullah duduk sejenak setelah asar sedang berdoa kepada Allah menuju maghrib dengan doa apa saja yang kita inginkan? Yang sakit minta disembuhkan, insyaallah Allah sembuhkan. Yang hatinya galau Allah tenangkan. Kalau rezekinya sulit Allah mudahkan. Dan insyaallah dengan kebaikan seperti itu Allah berikan kebaikan yang banyak untuk kita. Kita ulang Bapak Ibu rahimakumullah. Sebelum kita lanjut kitab selanjutnya, bagi kita yang mendengar suara azan minimal ada, nah yuk, berapa hal kita lakukan? 5. Pertama, menjawab apa yang disampaikan muazin. Yang kedua adalah dengan membaca salawat Ibrahimiyah. Kemudian yang ketiga adalah membaca doa wasilah. Yang keempat membaca syahadat, kemudian keredaan kepada Allah. Kemudian yang kelima kita baca apa? Kita insyaallah membaca doa sesuai yang kita inginkan, karena doa di waktu itu tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami yang 5 insyaallah Bapak Ibu ya. Insyaallah. Mari kita lakukan. Pelan-pelan saja kalau bahasa. Pelan-pelan saja mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Baik, kita lanjut. Setelah itu apa yang dilakukan? Nah, bagusnya di rumah ini. Beri jatahnya di rumah.
bagi kita yang laki-laki, bagi kita ibu yang perempuan, ya maksudnya bagus dilakukan di rumah. Apa itu? Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh salat sunnah fajar itu lebih baik dibandingkan dunia dengan segala isinya. Kalau tadi kita sempat 2 rakaat sebelum subuh, ya artinya setelah azan. Jadi kalau azan dulu baru salatnya muncul ini, salat sunnahnya, karena dia termasuk rawatib, termasuk salat sunnah yang mengiringi salat fardu. Kalau tidak azan, tak keluar tuh salatnya. Nah kalau kami tadi salatnya sebelum subuh, maka ibu masih dihitung salat malam, qiyamul lail, ya kan? Ya 2 rakaat tadi, tapi sebelum subuh kami lakukan, dihitung salat malam. Terus kami lakukan sesudah salat subuh, dihitung 2 rakaat sesudah salat subuh, sudah azan ya, sesudah azan, kemudian kita 2 rakaat sesudah subuh. Nah, selama ini Bapak Ibu rahimakumullah di mana kita lakukan? Kalau saran anak rumahnya kalau jauh di blok sana, ya kan perlu jalan ke masjid ini, boleh di masjid, boleh. Tapi kalau yang dekat-dekat sini yang butuh cuma 1 menitan, 2 menit jalan, di rumah lah kita salat sunnah. Tetapi kalau misalnya nanti di Ramadan kita kepengin lebih awal datang ke masjid, silahkan, jangan pulang ke rumah dulu untuk salat sunnah. Kemana Pak? Salat sunnah di rumah. Ini udah azan ini. Tidak boleh pula kita meninggalkan azan. Orang kalau mengenang sudah banyak kalau sudah azan. Lanjutkan saja salat sunnah di sini 2 rakaat. Apa pahalanya? Khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dibandingkan dunia dan isinya. Andai di sini sebelah kiri dijadikan dunia, ada dunia isinya, ada anak, ada keturunan, ada harta, ada gaji kita, ada sahabat-sahabat kita, ada dunia nih dipenuhi dengan tangan kiri kita. Kemudian di sini ada 2 rakaat salat sunnah subuh. Salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Mana yang kita pilih kira-kira? Dan mana yang lebih baik untuk hidup kita? Maka timbangannya akan lebih baik yang di sini. Artinya di sini kalau pagi ini ada di antara kita, Bapak Ibu rahimakumullah, sahabat-sahabat kami yang tak sempat salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, sesungguhnya seluruh dunia dan isinya sudah hilang pagi ini di hati kita. Apalagi yang lebih indah dibandingkan hidup dalam Islam. Makanya kalau hidup dalam sunnah, tak ada orang yang bangun jam 7 pagi. Tak bakal ada alarmnya itu jam 6 pagi. Dia akan bangun sepertiga malam yang akhir. Dia sudah mulai mendekat kepada Allah setelah jam 2 pagi. Dia ansur-ansur semakin ke ujung menjelang subuh, semakin kuat ibadahnya, semakin banyak ibadahnya. Salah tak nanti Ustaz kalau salat sunnah 2 fajar ini, salat sunnah fajar 2 rakaat ini kami lakukan di masjid? Tidak. Maka kalau ana saran nanti silakan ana bacakan bahasa Indonesia saja kitabnya ya, biar dicari. Panduan salat sunnah rawatib karangan Dr. Said bin Ali Al-Qathani. Itu syekh yang menyusun buku Dzikir pagi petang rahimahullah taala, ya. Yang warna kuning itu ya. Mungkin ada bapak dan ibu yang memiliki di rumah buku Dzikir pagi petang. Nah, beliau yang menyusun itu, di sana itu ada panduan, beliau menyusun satu buku, judul buku ya, Sifat Salat Sunnah Nabi. Sifat Salat Sunnah Nabi diterjemahkan ke Indonesia, judulnya Panduan Salat Sunnah Rawatib, di antaranya potongan di sana buku kecilnya. Nanti milikilah itu. Biar kita tahu nih seperti apa sih sebenarnya kaifiat pelaksanaan salat sunnah rawatib ini dan di mana sesungguhnya yang lebih afdal. Kalau ana saran, lakukan itu di rumah. Beri bagian rumahmu dengan salatmu. Beri bagian rumah dan jangan jadikan rumahmu, kata Rasul, seperti kuburan. Bahasa Rasul itu pendek, sederhana, tapi pendek itu tajam. Bayangin, Rasul sampaikan, rumah yang tak ada baca Quran di rumahnya, rumah yang tak ada salat sunnah di rumahnya, rumah itu seperti kuburan. Di kubur itu apa yang ada? 1, ketakutan. Ada enggak yang orang yang senang datang ke kuburan? Kemana Bu? Weekend, akhir pekan. Kemana? Tuh tamasya di kuburan sini ha. Ada enggak? Nah, dipertanyakan orang itu. Ada enggak orang yang nyaman di kuburan? Tak ada. Ketakutan, kegelisahan, ya kan, kesedihan. Lalu apa yang ada di kubur lagi? Kalau kita lihat di bawah kubur ada apa? Bahasa sederhananya adalah mayat. Bahasa lagi kasar lagi namanya bangkai. Kalau bahasa lebih modern kita bilang zombie. Jadi kalau orang rumahnya itu tak ada sholat sunnah dan tak ada baca Quran, berarti penghuninya itu. Alhamdulillah. Maka beri bahagian. Adakah malam tadi kita baca Quran di rumah kita, ayah bunda kami?
Kalau ada berarti rumah kita tidak lagi menjadi kuburan. Tapi kalau malam ini tak ada satu patah Al-Quran pun, satu ayat Al-Quran pun yang mengalun di rumah kita, ada apa dengan rumah kita? Jangan-jangan berkah rumah itu sudah tercabut dalam diri kita, dalam rumah kita, sehingga ibadah itu tak terlaksana lagi dalam keseharian di rumah kita. Jadi bagusnya di mana? Kalau ada ruang keluarga, ada kamar pribadi, di manakah ayah bunda kami, saudara-saudara kami akan salat sunnah? Di ruang keluarga boleh, tapi lebih baik lagi di kamar pribadi. Kalau ada yang lebih spesifik lagi, memang dikhususkan di rumah itu sebagai musallanya rumah, tempat salat malamnya rumah kita, tempat salat sunnahnya kita, di sanalah kita salat. Kalau tidak, kalau Rasulullah kan di kamar beliau, karena kamar beliau setelah itu nanti langsung Masjid Nabawi, ya kan? Karena berbatasan dengan Masjid. Nah, Rasulullah, bayangkan Rasulullah itu sebelahnya kan Masjid Nabawi itu, pahalanya kan besar kan? Untuk salat di Masjid Nabawi. Tapi beliau memilih salat sunnah beliau itu di kamar istri beliau. Artinya sunnah ini ayo kita jalankan. Salat sunnah dulu berapa rakaat di rumah? 2 rakaat. Bahkan saking kuatnya salat sunnah fajar ini sebelum subuh ini, dalam musafir pun, dalam safar pun Rasulullah tak pernah meninggalkan. Kemudian yang kedua, bahkan ada sampai Rasulullah SAW, jika kita terluput salat sunnah safar, boleh nanti diqadha setelah salat subuh. Nah, bagi orang sudah terbiasa untuk itu. Baik, warahmatullah. Baik, sampai sini mungkin sudah terbiasa ya. Makanya besok sangat rugi nih, habis subuh itu, nih akan kita lihat nanti di hari pertama, ada yang langsung mengukur kasurnya. Tidur dulu karena nggak kuat. Ya, itu biasanya adalah orang-orang yang tak terbiasa amaliyahnya di bulan Rajab, tak terbiasa untuk bangun seperti malam akhir di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan bingung dia mau ngapain. Nah, di Sya'ban ini ayo kita coba biasakan. Ya, Bapak Ibu, pelan-pelan saja. Kita coba besok kita salat sunnah di rumah. Kemudian kalau misalnya ini ibu dan bapak tidak salatnya di rumah karena memang kepingin lebih cepat ke masjid, rumah kami jauh, kami ingin dapat salat subuh berjamaah di masjid, bolehkah? Boleh. Bolehkah kami salat sunnahnya di saf pertama? Boleh. Bolehkah di saf kedua? Boleh. Tapi dengan kalau saf kedua ada sutrahnya ya, biar nanti teman-teman yang lewat tidak menyalahi kita, ya kan? Kalau tidak ada sutra, ambillah punggung orang, sutra itu batas. Ambillah punggung orang atau tiang masjid atau apapun yang menghalangi, minimal setinggi pelana onta, 60 cm lah gitu. Nah, silakan saja. Nah, kalau misalnya dari rumah, yang bagus apa? Walaupun sudah salat sunnah di rumah, tapi pastikan tetap dalam kondisi ini. Man tatahhara fi baiti, siapa saja yang sudah bersuci dari rumahnya, yang sudah berwudu dari rumahnya, thumma masya ila baitin min buyutillah, kemudian dia berjalan menuju rumah dari rumahnya Allah, liyaqdiya faridah min faraidillah, untuk menunaikan kewajibannya. Salat wajibnya ini kanat khatwatahu ihdahuma tahuttu khati'ah, satu langkahnya itu menghapus dosanya, wal ukhra tarfa'u darajah, satu langkahnya meninggikan derajatnya. Ini akan didapatkan, ada syarat di depan, tatahhara. Apa itu? Berwuduk dulu. Bedakah pahalanya orang yang dari rumah tanpa wudhu kemudian dia berwuduk di masjid dengan orang yang berwuduk di rumah baru ke masjid? Atau bolehkah kita berwuduk di masjid? Boleh. Silakan saja nih, mau berwuduk di masjid boleh. Atau ingin memperbaharui wudhu di masjid boleh. Walaupun kita sudah salat tadi di rumah, wudhunya masih ada. Kemudian misalnya tadi sebelum subuh kita Bapak Ibu yang tetangga masjid misalnya azan subuh, kemudian setelah itu kita ada jawab azan, kemudian adab azan, kemudian kita salat sunnah di rumah. Setelah salat sunnah, ini wudhu kami masih ada nih. Bolehkah kami pakai untuk salat subuh? Boleh. Yang penting tidak batal. Dan bolehkah kami melangkah dengan wudhu salat sunnah tadi dari rumah? Boleh. Dan bolehkah misalnya kalau kami ngelihat lagi nih keran masjid dan airnya bersih di sini nih, kami berwudhu lagi di masjid, boleh? Boleh. Dilapangkan Bapak Ibu ya. Cuma yang pasti yang harus kita lakukan adalah hendaklah kita dari rumah itu berwudu dulu. Supaya apa? Supaya dua pahalanya dapat ini. Apa yang pertama? Ihdahuma tahuttu khati'ah. Satu langkah itu menghapus dosa. Bapak Ibu rahmatullah, mari kita sejenak merenung.
Kenapa orang pergi umrah jauh-jauh menghabiskan 26 juta, 30 juta ke tanah suci? Jawabannya adalah supaya Allah ampuni dosa-dosanya. Kenapa kita bangun tahajud malam, kita kalang mata kita ini biar kuat untuk beribadah? Jawabannya kita minta ampun kepada Allah. Ampunan Allah yang kita inginkan. Nah, dan juga Bapak Ibu rahimakumullah, ya, dalam ini ada cara bagi Allah mengampuni dosa kita, cuma jarang kita lakukan. Apa itu? Hendaklah tetap dalam keadaan berwudu menuju ke masjid. Bapak Ibu ya bunda kami, kira-kira tadi gimana? Sudah berwudu dari rumah ya? Sudah. Bagi yang belum, ayo mulai pelan-pelan saja. Ya. Kita lanjut. Kemudian, lanjutnya. Idza kharajal rajul min baitihi, jika seseorang keluar dari rumahnya, faqal, maka hendaklah dia berkata, Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Pertanyaannya, tadi pagi keluar rumah, buka pintu rumah untuk subuh ke sini, adakah doa itu kita baca? Alhamdulillah, berarti sunnahnya sudah hidup. Keren banget Bapak Ibu. Lanjutkan. Ya, lanjutkan. Dan ini tidak hanya ke masjid, tapi semua aktivitas kalau kita mau keluar rumah. Nah, pernah kita sampaikan di awal ya kemarin itu ya, khamsata asyar. Ada 15 hal yang menghapus, menghilangkan keberkahan. Ya, dan kemarin kita juga sampaikan kemarin, kita beda kitab juga ya sebelum-sebelumnya tentang amalan-amalan karangan Syekh As-Sadhan. Judulnya adalah Mujarabat Hisnul Waqi', ya kan, bentengnya orang yang beriman, bacaan-bacaan khusus. Di antaranya adalah kalimat la haula wala quwata illa billah. Kemudian di atasnya ada bismillah tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan upaya kecuali pertolongan Allah. Ustaz, kami kan dekat rumah kami ke masjid, Ustaz. Gak usah baca itu kan, gak apa-apa, gak usah dekat. Ngapain baca itu? Kita tidak tahu di perjalanan itu apa. Kalau kita baca itu, apalagi rumah yang jauh ini, apa yang kita dapat? Ya, yang pertama dulu, kalau orang biasa baca itu keluar dari rumahnya, nanti bukan ke pasar nih habis ini, ya kan? Tinggalin rumah. Pertanyaan, siapa yang bisa menjaga rumah kita sampai pulang ke rumah? Siapa yang bisa menjaga anak-anak kita? Bisakah kita titipkan ke tetangga? Enggak. Selama ini kita lebih percaya ke tetangga kita. Bu, tolong tengok anak-anak ya Bu. Titip rumah kami ya Bu, kami pulang ini, kami ke pasar ini. Tapi jarang kita titip kepada Allah. Tawakkaltu 'alallah. Maka kalimat ini mulai Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Yang didapatkan oleh orang ini yuqalu hina hidzin. Pada saat orang membaca kalimat itu hina idzin, pada saat itu dia akan mendengarkan suara. Maksudnya karena kita terbatas kemampuan dari segi telinga kita mendengar suara ini. Tapi pastinya setiap orang yang membaca doa ini akan diperdengarkan suara kepada dia. 3 kalimat yang diucapkan oleh suara ini. Hudita, engkau telah diberi petunjuk. Kalau engkau keluar dari rumahmu, engkau diberi petunjuk oleh Allah sehingga tidak sesat engkau dalam perjalanan. Wa kufita, engkau akan dicukupkan kebutuhanmu. Maka kalau kita keluar dari rumah untuk berdagang, untuk ke pasar, bacalah doa ini. Pertama, petunjuk Allah didapatkan sehingga tidak ada yang menjatuhkan kita kepada kebodohan, keburukan, terutama keburukan diri kita. Kemudian wa kufita, dicukupkan kebutuhan kita. Kemudian apa? Wa wukita, engkau telah dijaga Allah, dipelihara Allah sampai pulang ke rumah kembali. Boleh saja rumah kita dekat dari masjid mungkin di sini. Kita nggak tahu di depannya apakah ada ular besar, apakah ada batu yang menyandung, ada kayu, pecahan kaca dan segala macamnya. Tapi kalau kita sudah mulai dengan kalimat Allah, kalau kena juga, Ustaz, kemarin kami tidak baca Bismillah tawakkaltu, aman Ustaz. Pas saya baca Bismillah tawakkaltu, ini keinjak paku saya, berarti nggak benar ini Ustaz. Itu yang disebut dengan qadarullah wa masyaallah. Itulah yang disebut dengan qadarullah, takdirnya Allah. Kalau Allah takdirkan, sudah baca, memang takdirnya Allah di sana. Kita harus mengimani takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang didapatkan kalau orang membaca ini keluar rumahnya menuju salat masjid, ya kan? Apa? Fatanaha lahu syayatin. Maka syaitan akan minggir dari dia. Alhamdulillah, percaya enggak? Kalau ke masjid ini berat tantangannya. Ada saja upaya syaitan untuk memalingkan diri kita jauh dari masjid. Banyak orang yang mampu jalan-jalan ke luar negeri, banyak. Tiap tahun orang ke luar negeri, tiap bulan ke luar negeri, kalau sepekan ke luar negeri, banyak. Banyak orang yang mampu mendaki gunung yang tinggi, perjalanan berhari-hari lakukannya. Banyak orang yang mampu turun keluar daerah segala macam, banyak. Tapi terkadang
rumahnya dekat masjid 5 meter, tak terjalani dia sampai akhir hidup. Saking beratnya ke masjid. Bapak Ibu ya, kapan kita lihat bapak ini? Ketika diantar ke masjid, tidak lagi di belakang imam tapi di depan imam. Itulah hari pertama dan terakhir dia ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mari kita pikirkan adab ini sedang terhadap masjid itu adalah dengan membaca seperti ini. Dan syaitan akan memalingkan semua orang yang akan datang ke rumah Allah. Dan dengan kita membaca ini, biar Allah kuatkan diri kita. Karena ada hudi kita, diberi hidayah kita terus. Nah, nanti kita akan coba bicara tentang hidayah ya. Bagaimana hidayah itu tetap ada dalam diri kita. Insya Allah ya. Ini yang mahal. Wa kufita, engkau kebutuhanmu dicukupi. Tidak hanya ke masjid, tapi pulang dari masjid nanti pun kebutuhanmu akan dicukupi Allah. Kemudian apa lagi? Wa wukita, engkau dijaga. Kalaupun engkau keluar rumah, ada mungkin anak bayimu yang kau tinggalkan, wahai bapak. Ada mungkin istri yang kau tinggalkan, yang dia salat sunnah di rumah, salat fardu di rumah. Ada mungkin hewan tunggangan hewan yang dia di rumah, atau mungkin kendaraan yang kau titip di rumah. Insya Allah Allah jaga dengan bacaan itu. Nah, bagi kita yang belum, nanti zuhur kan keluar rumah nih untuk zuhur ya. Mulai dulu dengan Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Cukupkan sekian saja. Jangan tambah pula dengan Aliyul Azim. Ya. Cukupkan sampai dengan la haula wala quwata illa billah. Salah enggak Ustaz? Enggak. Itu yang contohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abu Dawud. Bapak Ibu rahmatullah. Baik. Masih lanjut kita Bapak? Masih lanjut ya? Masih cukup waktu? Oh sudah, lanjut Pak? Belum ya? Oh ya. Oh kalau belum, anda lanjut sedikit lagi nih penting nih. Kita belum menunggu, bayangkan tuh betapa sibuknya kita. Itu masih di rumah ini, belum ke masjid kita kan? Lanjut Bapak Ibu rahmatullah, anda lanjut. Bagi yang belum terbiasa doa ini, ayo biasakan. Man kharaja min baiti, siapa saja yang keluar dari rumahnya illa rafa'a tarfahu ila sama. Ya, tidaklah keluar dari rumahku kecuali bila menghadapkan pandangnya ke langit. Nabi SAW kalau dia keluar dari rumahnya, dilihat oleh istri beliau, beliau menghadapkan pandangan ke langit, lalu beliau membaca doa ini. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Pertanyaannya, adakah ini Bapak Ibu baca ketika keluar masjid, keluar dari rumah menuju masjid di perjalanan? Setelah baca la haula wala bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah, kemudian kita baca doa ini. Adakah? Ulang lagi Ustaz, baru kali ini kami dengar. Itu, tak apa-apa. Bacanya adalah Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Artinya apa? Allahumma ya Allah, inni sungguh aku ya Allah, sungguh-sungguh kita, sesungguhnya aku ya Allah, a'udzubika berlindung kepadamu. Dari apa kita berlindung? An adilla, dari kesesatan diriku, au udalla, dan disesatkan oleh orang lain. Berlindung dari kesesatan dan disesatkan oleh orang lain. Au azilla au uzalla, dari ketergelinciranku dan digelincirkan oleh orang lain. Kemudian apa lagi? Au adlima au udlama, dari menzalimi diriku sendiri dan dizalimi, dianiaya oleh orang. Au ajhala, atau dari kebodohanku, au yujhala alayya, atau dibodoh-bodohi oleh orang lain. Ini doa yang dibiasakan Rasulullah SAW ketika keluar dari rumahnya, selain membaca kalimat Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Ustaz, kalau belum hafal tak apa, tidak baca doa itu, tak apa. Tapi apa yang bisa kita jawab kepada Rasulullah? Kalau sudah kita tahu, kita tak mau mencari lebih untuk memahami dan menghafalnya. Ya, banyak doa-doa itu Ustaz. Iya, makanya kalau ana saran Bapak Ibu rahimakumullah, bagi kita yang punya kecukupan rezeki, pergilah ke toko buku sunnah, cari, minta, Pak, kami mencari kitab doa karangan Syekh
Syekh Al-Qahtani, judulnya Hisnul Muslim. Bacalah. Wah, itu panduan. Kan? Cukup doa. Panduan doa-doa itu. Panduan doa-doa. Oh iya, terakhir saja. Terakhir, karena serangkai. Hendaklah kita berdoa, Allahumma ij'al fi qalbi nura, ya, waj'al fi lisani nura, waj'al fi sam'i nura, waj'al fi basari nura, waj'al khalfi nura, wa ma'ami nura, waj'al min fawqi nura, wa min tahti nura, Allahumma wa'anzim li nura. Dan dalam redaksi yang berbeda-beda dalam ini doa minta diberikan Allah cahaya. Ya Allah, beri cahaya di hatiku, beri cahaya di lisanku, beri cahaya di pendengaranku. Allahumma waj'al fi basari, beri cahaya di penglihatanku, beri cahaya di belakangku, di atasku, di bawahku, dan beri cahaya di sampingku. Allahumma wa'adim li nura, ya Allah sempurnakan cahaya itu. Bapak Alhamdulillah, kenapa kita baca doa ini? Ada satu buku yang sudah terjemahkan bahasa Indonesia, judulnya adalah Di Atas Titian Jahannam. Muhammad An-Nu'aim, Syekh Muhammad An-Nu'aim. Anda terjemahkan itu, kenapa saya masukkan terjemahannya? Supaya kita cari. Apa kata beliau? Satu di antara Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan cahaya di badan kita, di tubuh kita nanti ketika melewati sirat, adalah orang-orang yang membiasakan doa ini. Karena orang yang bisa bergerak di sirat adalah orang yang bercahaya tubuhnya, dan cahaya paling rendah dari seorang muslim adalah cahaya yang keluar dari ujung-ujung jari kuku kakinya dan kaki tangannya. Kemudian cahaya itu akan didapatkan bagi orang yang membiasakan doa ini ketika dia keluar dari rumahnya menuju masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu jangan sampai kita melakukan larangan-larangan Allah, dan bagusnya saran anda adalah kembali kita lihat adab-adab berkaitan dengan adab menuju masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang waktu yang sudah membatasi kita, tak cukup Bapak Ibu ya, ternyata kan, tak cukup waktu kita untuk jadi memang kalau untuk mengkaji sunnah-sunnah Rasulullah SAW itu nggak cukup waktu kita. Bayangkan saja ini sudah 3 kali pertemuan, kita baru membahas dari sebelum subuh sampai baru ke masjid. Itu kalau bisa di Ramadan kan banyak sekali amalannya. Belum lagi nanti habis subuh, nanti menuju malam sampai bagaimana tarawihnya Rasulullah SAW. Masya Allah ya, bagaimana witirnya Rasulullah SAW, bagaimana siangnya kailulahnya Rasulullah SAW. Nah ini kalau dibahas bersama-sama, ternyata indah Islam itu, dan ternyata saking bermaknanya hidup sehingga tak ada waktu yang percuma, apalagi di bulan Ramadan yang akan datang. Itu saja yang dapat disampaikan Bapak Ibu rahimakumullah. Mohon maaf sebesar-besarnya dari penyampaian ini kalau ada yang tidak berkenan, karena mungkin ada lagi kewajiban kita di luar sana nanti setelah ini yang kita lakukan. Dari anak itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kalau kajian ini sudah selesai, ingatkan anak Bapak pengurus, anak akan berikan ini kepada pengurus sehingga bisa dibaca di rumah ya, dan disampaikan kepada keluarga kita. Dan alhamdulillah kajian ini pernah anak sampaikan di kajian Sahabat Muslim Astra Isuzu, karena alhamdulillah setiap Kamis malam ana diberikan amanah oleh Allah untuk mengisi kajian sunnah ini di perusahaan Astra Isuzu. Kita live streaming dari Indonesia ya, Indonesia. Alhamdulillah setiap Kamis malam, hari ini misalnya kajian, besok tahsin, kajian lagi, besok tahsin. Nah, makanya alhamdulillah ini karena slide-nya sudah ada, nanti kita bagikan sama-sama insyaallah. Baik, mohon maaf lahir batin kalau ada yang salah dari penyampaian kami tadi, tadi. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita doa tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.